Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat video kali ini saya ingin menceritakan siapa Imam Mahdi. Soalnya di berbagai komen sama WA dan FB saya, banyak yang tidak percaya tentang berita yang saya sebarkan, dan ada yang minta penjelasannya. Jadi yang menolak ya silakan, itu urusan kalian. Bagi yang menolak ya, bagi yang menolak itu urusan kalian. Intinya saya sudah memberi kabar yang alhamdulillah kabarnya dari Yang Maha Kuasa. Kabar itu saya minta sama Yang Maha Kuasa, dan sama Yang Maha Kuasa dikabulkan. Nah, buat orang yang ingin mengetahui penjelasan Muhammad Qasim bin Abdul Karim yang saya bilang dia itu adalah Imam Al-Mahdi, nah saya terangkan pada kalian ya, yang ingin penjelasannya. Jadi awal-awal juga saya seperti kalian yang menolak. Ya, saya anggap itu Muhammad Qasim bin Abdul Karim ya dulunya mungkin ya yang saya rasakan gitu, bukan mungkin, yang saya rasakan memang dulu saya anggap ini orang gila, stres lah. Kenapa mimpi disebar-sebarin, dan itu di atas namakan Allah, tapi di atas namakan Allah. Jadi saya tidak menolak begitu saya, tapi awalnya saya menolak. Aneh, kenapa mimpi disebarkan? Aneh, gila lah bagi saya mah. Dulu saya seperti kalian, dulu saya bilang ya seperti itulah, saya bilang aneh, gila. Nah, pada akhirnya saya teliti, atas izin Allah mimpinya banyak yang jadi kenyataan atas izin Allah. Dan dari situ saya ulik, saya minta ke Yang Maha Kuasa. Terus saya minta, intinya kalian jangan minta-minta doang, kalian minta juga. Kalau tidak bertauhid ya mungkin tidak akan dikabul kalau tidak bertauhid. Tapi kalau orang spesial, insya Allah dikabulkan. Kalau orang spesial. Dan saya diteliti sama saya. Di dalam Al-Hadis saya cari sampai saya minta ke Allah, itu juga minta, terus minta. Dan saya teliti di Al-Hadis, salah satunya kalau nggak salah gitu yang saya ingat ya, di akhir zaman orang beriman itu mustahil mimpinya tidak terjadi, pasti terjadi dalam Al-Hadis. Dan satu lagi, mimpi orang beriman itu dalam Al-Hadis ya, kalau nggak salah nih, mimpi orang beriman itu salah satu dari 42 kenabian.
Nah kalian jangan berpikiran itu, kalau nggak salah ya 42 kenabian atau 41 kenabian, saya lupa, karena saya bukan ahli ilmu, saya bukan orang pintar, saya ini mungkin orang bodoh. Dan kalian masalah 42 kenabian itu jangan langsung ditelan mentah-mentah dia itu nabi. Jadi yang dimaksud kenabian 42 kenabian sifat. Jadi dalam al-hadisnya tuh di akhir zaman mimpi orang beriman itu bagaikan 42 kenabian kalau nggak salah ya. Jadi 42 kenabian itu harus ditafsir lagi. Kalian jangan langsung menelan mentah-mentah, wah ini nabi nih, kayak ini nabi nih, ngaku-ngaku nabi. Jangan telan mentah seperti itu. Jadi harus ditafsir yang dimaksud seperti 42 kenabian itu maksudnya apa. Ya mungkin sifatnya seperti Nabi Muhammad SAW dari 42 ciri itu. Jadi itu ciri 42 kenabian itu ya bagai sifat nabi, sifatnya gitu, wallahu alam. Kalau nggak sifat mungkin yang lain, dan itu juga harus tafsir. Jangan ditelan mentah-mentah. Nah, saya telusurin tuh dari hadis itu, saya telusurin, dan atas izin Allah emang benar adanya. Apalagi mimpi Muhammad Qasim benar, atas izin Allah terjadi. Dan di dalam hadis itu saya sambungkan, dan alhamdulillah sama. Berarti atas izin Allah, ya intinya Muhammad Qasim bin Abdul Karim itu orang mukmin. Soalnya mimpinya atas izin Allah kenyataan ya. Soalnya saya bilangin dari al hadis itu, saya gabungkan ya. Orang mukmin itu mustahil tidak terjadi di akhir zaman mimpinya. Atas izin Allah pasti terjadi dalam al-hadis ya. Jadi intinya atas izin Allah Muhammad Qasim bin Abdul Karim insya Allah orang mukmin. Ya saya juga atas izin Allah sama kayak dia mimpi saya, tapi saya tidak merasa. Saya juga atas izin Allah mimpi saya atas izin Allah juga jadi kenyataan. Tapi saya tidak merasa saya orang mukmin. Saya tidak merasa saya ini orang suci. Saya tidak merasa saya ahli ilmu. Tapi kenapa mimpinya jadi kenyataan? Saya ini mungkin orang buruk. Ya seperti itu. Dan intinya saya terus meminta ke Yang Maha Kuasa. Sampai saya terus meminta ke Yang Maha Kuasa. Minta, dan pada akhirnya dikabulkan melalui pelantara juga. Salah satunya di YouTube. Ada tuh di YouTube apa tuh? Salah satunya kayak orang-orang Arab tuh. Dia tuh seperti orang Arab. Ada jenggotnya. Dan dia membenarkan mimpi Muhammad Qasim. Soalnya dia mimpi ketemu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan baginda Nabi Muhammad SAW bilang ke dia, kalau Qasim itu tidak berbohong, dia sampai seperti apa jiwa dia tuh. Kok aneh-anehnya mimpi Rasulullah SAW kok membicarakan tentang Qasim di dalam mimpinya. Dan Nabi Muhammad SAW membenarkan kalau mimpi Muhammad Qasim itu benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan dia doang ya, ada lagi di India. Ketika saya minta kayak Maha Kuasa buat pembuktian, muncul, saya lihat situs YouTube di India membenarkan juga. Ada lagi di Malaysia membenarkan juga. Ada lagi di Indonesia membenarkan juga. Mimpi dia bermimpi kalau Muhammad Qasim itu mimpinya benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu atas izin Allah, permintaan saya semua. Soalnya kenapa? Soalnya saya atas izin Allah, setiap saya meminta pasti sama Allah dikabulkan. Tapi yang anehnya masalah cewek sama kaya, aneh itu saya.
Semacam kemarin saya sebenarnya kaya bisa aja. Sama kemarin saya jujur, saya minta kaya di video tuh, diupload di video, udah ada diupload di YouTube. Saya minta kayak Maha Kuasa kaya. Ini kenapa saya sampai dikasih harta berlimpah? Tidak diizinkan sama Allah. Mungkin ada maksud Allah ini, ada maksud apa ini yang Maha Kuasa ini? Jujur 1,7 juta dolar. Kalau dihitung jadi 24 miliar 500 juta lebih kalau nggak salah saya hitung. Atas ini saya mau dapat duit segitu. Tapi pas duitnya datang sama Allah saya dikasih sakit. Ini maksudnya apa? Kenapa saya teliti-teliti? Emang saya di atas izin Allah diinstruksinya suruh ngebangun masjid, suruh ngebangun tempat ibadah lain. Ya. Nah, kenapa saya tidak dikasih kekayaan sama Allah? Dan saya teliti, oh iya, saya kalau membangun tempat ibadah lain berarti saya mempersekutukan Allah. Intinya di situ saja. Allah nggak ridho, makanya saya tidak dikasih tidak dikasih kekayaan. Itu sebenarnya sama Allah, atas izin Allah saya langsung dikabul, pengen kaya mah. Tapi Allah belum ridho. Kenapa ini belum ridho? Oh berarti intinya saya tidak boleh mempersekutukan Allah. Dan saya teliti lagi, kenapa saya tidak mau boleh mempersekutukan Allah? Oh berarti ntar ucapan saya ini atas izin Allah nggak jadi ludah api lagi. Saya sebenarnya tuh nggak boleh percaya sama ramalan gitu, semacam jangka jaya baya, wangsit silewang. Di dalam Islam tidak boleh. Tapi kemarin saya tahu sehari yang lalu atau 2 hari yang lalu nonton Ustadz Danu. Di video itu dia bilang, ya memang Islam tidak dibolehkan mempercayai ramalan, tidak boleh, haram. Tapi kata dia, jadi setiap ramalan yang benar itu, jadi anggapannya kan manusia itu meramal bantuan makhluk gaib juga atas izin Allah. Jadi makhluk gaib itu anggapannya semacam jin. Jadi jin itu sama Allah dimasukin hambanya, tahu malaikat, tahu apa. Jadi jin itu kesurupan malaikat anggapannya. Jadi dimasukin malaikat lah. Jadi jin itu kesurupan malaikat. Jadi pas jin itu udah kesurupan malaikat, lalu dikabarilah oleh peramal itu. Makanya atas izin Allah, kata Ustadz Danu, banyak yang jadi kenyataan seperti itu. Jadi jinnya kesurupan anggapannya sama malaikat. Jadi dikabarin sama peramal itu, anggapannya Jayabaya sama Wangsit Siliwangi. Seperti itu. Ya intinya tidak boleh kita mempercayai ramalan. Ya kalau buat kalian yang mempercayai ramalan, ya intinya seperti ini aja. Di jangka Jayabaya ludahnya ludah api, ucapannya pasti terjadi, yang ngelawan pasti mati. Ludahnya ludah api, ucapan pasti terjadi. Perhatikan uploadan video-video saya ya. Ucapan saya insya Allah terjadi. Salah satunya, semua insya Allah terjadi. Semua videonya insya Allah udah terjadi. Yang terakhir video saya pengen sampai penyakit itu hewan-hewan pada mati. Perhatikan di Kanada. Ya, di Kanada. Itu salah satu di Kanada, mungkin Allah alam bisa berterusan, bisa menyebar luas. Terus di video itu ada lagi, videonya durasinya pendek, kurang lebih semenit lebih atau semenit kurang tahu semenit, saya lupa, pokoknya itu videonya pendek durasinya. Saya pengen pemimpin besar mati. Saya pengen pemimpin besar mati. Perhatikan, Presiden Haiti yang di Amerika Serikat itu dibunuh. Ya, saya cuma ngucap atas izin Allah jadi. Atas izin Allah ya. Tapi ucapan saya nggak langsung. Misalnya di sini harus ada gelas, harus ada, nggak kayak gitu ucapan saya. Jadi insya Allah bertahap, tidak langsung jadi. Bertahap gitu, bertahap. Tapi insya Allah pasti kejadian. Kan di jangka Jayabaya ludahnya ludah api, ucapannya pasti terjadi. Ludahnya ludah api, ucapannya pasti terjadi. Mau kapanpun itu insya Allah pasti terjadi.
Nah, itu buat yang mempercayai tentang Jangka Jayabaya dan Wangsit Siliwangi. Tapi kalau orang beriman insya Allah tidak akan percaya. Tapi kalau tahu ilmunya tetap saja insya Allah tidak boleh dipercayakan, tapi tidak percaya insya Allah. Dan pokoknya perhatikan video YouTube saja, saya insya Allah banyak yang terjadi. Ya, ucapan video saya, coba telusuri. Semacam gempa-gempa yang ada di Nusantara, di dunia, bencana, semua atas permintaan saya. Karena saya kesal sama orang-orang zalim. Nah, di dalam mimpi Muhammad Qasim, sekarang kita sambungkan dengan Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Dan itu orang-orang yang ada di YouTube yang mengabarkan mimpi Muhammad Qasim itu benar. Itu permintaan saya ke Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Permintaan saya. Makanya saya bukan langsung memponis itu Imam, saya bukan langsung memponis itu Muhammad Qasim bin Abdul Karim itu Imam Mahdi. Enggak langsung memponis, itu ada proses. Satu, tauhid. Terus pembatal tauhid apa? Intinya kita harus bertauhid, ngejauhin berbagai macam bentuk kesyirikan. Kalau kita masih melakukan kesyirikan, belum bertauhid. Soalnya pembatal tauhid itu kesyirikan. Kalau kalian sudah mendengar tentang ini kelakuan kesyirikan, jangan lakuin lagi. Intinya seperti itu. Kalau bisa tobat, udah seperti itu aja. Intinya Muhammad Qasim bin Abdul Karim itu pokoknya intinya permintaan saya. Ingat di Jangka Jayabaya ludah api, ucapannya pasti terjadi. Terus saya telusur lagi, saya ulik hadis. Saya dikasih pikiran sama Yang Maha Kuasa tuh. Seperti ada gambaran di pikiran tuh, seperti ada gambaran sama ada yang gimana tahu tuh, kayak ada gambaran terus ada bisikan ini begini. Asap ada ujung-ujungnya gimana, saya nelusurin ke hadis. Saya kan alhamdulillah gitu rada insya Allah ada hafal sedikit tentang ciri-ciri Imam Al-Mahdi yang ada di Al-Hadis. Oke, bagi kalian yang ingin mengetahui, jadi oke, di dalam Al-Hadis coba perhatikan dengan Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Buka fotonya. Di Al-Hadis perhatikan. Dahinya lebar. Perhatikan Muhammad Qasim bin Abdul Karim waktu muda. Jadi Muhammad Qasim bin Abdul Karim yang fotonya masih muda ya. Pokoknya fotonya masih muda. Muhammad Qasim bin Abdul Karim fotonya masih muda. Buka, perhatikan. Dalam Al-Hadis pokoknya nih, disambungkan ya. Di dalam Al-Hadis dahinya lebar, perhatikan. Dahinya lebar Muhammad Qasim. Alisnya bagaikan bulan sabit. Muhammad Qasim bin Abdul Karim alisnya bagaikan bulan sabit. Hidungnya mancung. Muhammad Qasim bin Abdul Karim hidungnya mancung banget. Rambutnya tersingkap Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Terus ada tai lalatnya belah kanan kalinya, kalau nggak salah dalam hadis tuh ya. Saya perbesar fotonya tuh, ternyata ada di sini nih tai lalat nih, ada di sini. Terus kulitnya hitam kecoklatan, sama orang Pakistan kulitnya seperti apa? Hitam rada kecoklatan. Terus nah ada lagi di dalam hadis dia mempunyai jenggot kan ya. Nah itu harus teliti lagi. Jenggot ya, mungkin nanti saat berperang mungkin jenggotnya nanti dipanjangkan. Soalnya kenapa? Kalau penelitian saya masalah jenggot itu buat tanda sunnah, makanya disunahkan atas izin Allah. Itu atas izin Allah itu buat tanda nanti tuh. Mungkin atas izin Allah nanti sama Muhammad Qasim jenggotan, mungkin sekarang kan tidak ada jenggot, insya Allah nanti dipanjangkan sama dia. Soalnya kenapa? Jenggot itu buat tanda ini orang beriman apa bukan. Kan atas izin Allah cirinya dari jenggotnya ya. Beda lu jenggot itu sama jenggot yang orang-orang kafir lah, anggapannya beda. Sama orang beriman beda jenggotnya ya. Insya Allah kecirinya dari sinilah, keciri.
panjang, apalagi kadang-kadang kalau yang udah ibadah kan ya dipotong segininya, segenggam gini ya, cirinya dari situ. Ya insya Allah masalah jenggot nanti buat tanda juga sebenarnya, buat tanda nanti di medan perang, di medan laga. Nah, oke, sekarang di dalam al-hadis namanya seperti nama ayahku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Ya, oke, Muhammad Qasim sama nama baginda Nabi Muhammad SAW. Qasim, Muhammad Qasim ada Qasimnya. Nama baginda Nabi Muhammad SAW cukup Muhammad. Perhatikan, coba kalian cari di hadis nama baginda Nabi Muhammad SAW itu dulu namanya siapa sebutannya, cari. Kalau saya cari itu dulu baginda Nabi Muhammad SAW dipanggilnya ada namanya Ahmad, ada yang namanya Qasim. Jadi Muhammad Qasim sama aja nama baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Muhammad Qasim sama nama baginda Nabi Muhammad SAW itu sama. Dan ayahnya Muhammad Qasim bin Abdul, nama Muhammad Qasim ayahnya Abdul Karim. Nama ayah baginda Nabi Muhammad SAW Abdullah. Perhatikan, Abdul Karim, Abdullah, Karim Asmaul Husna, Abdullah lahnya Asmaul Husna, jadi sama. Abdul Karim, Abdullah itu sama. Jadi Muhammad Qasim bin Abdul Karim sama baginda Nabi Muhammad SAW Muhammad bin Abdullah sama semuanya. Dan itu jangan salah, itu saya juga minta ke Yang Maha Kuasa. Saya tidak tahu ilmu, saya bukan ahli ilmu. Saya mungkin orang bodoh, tapi saya orang bodoh, tapi saya punya Allah. Allah itu maha pintar, dia yang memiliki segalanya. Jadi apa saja bisa. Saya tidak merasa pintar pokoknya ya. Udah seperti itu aja. Ini penjelasan tentang Muhammad Qasim ya. Semoga video ini bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.